Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berjumpa dalam acara yang keren dan beredukasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Sukiana dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta, selaku host di acara The Istekso dengan tema With the Future. With the Future adalah kenali diri, legitkan potensi sukses menanti. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendiri tentunya. Karena di sini saya ditemani oleh teman-teman narasumber yang cantik-cantik dan keren-keren. Oh ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu, biar saling mengenal dan sayang satu sama lain. Baik, yang pertama ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo Kak Selvi. Wah, semangat sekali ya Kak Nadia. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, terima kasih Kak Selvi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ima Yunadia dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya sebagai narasumber 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber 1. Selanjutnya ada Kak Reni. Halo Kak Reni. Halo Kak Selvi. Wah, semangat sekali nih Kak Reni. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalkan nama saya Reni Septiana, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kedua, yaitu Kak Reni Septiana. Kemudian yang selanjutnya ada Kak Lala. Halo Kak Lala. Hai, baiklah perkenalkan nama saya Lala Resta Putri, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial dari Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Lala Arista Putri. Yang selanjutnya ada narasumber yang terakhir, yang tidak kalah cantiknya dengan narasumber yang lainnya, yaitu halo Kak Lili. Halo Selvi. Wah, semangat juga nih Kak Lilinya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lili Nur Indah. Saya dari program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber keempat, yaitu Kak Lili Nur Indah. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di acara hari ini. Oh iya Kak, jadi di Istekso ini juga punya tagline loh. Jadi ketika saya bilang With the Future, silakan kakak-kakak jawab dengan semangat, kenali diri, legitkan potensi sukses menanti. Dengan mengepal tangan di depan dada, hentakkan tangan ke depan, jadi legitkan potensi sukses menanti. Suksesnya kita angkat ke atas ya Kak. Oke, kalau gitu kita coba, boleh? Boleh Kak. Oke, siap. With the Future, kenali diri, legitkan potensi sukses menanti. Semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung menuju ke materi. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa sih? Jadi sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang tipe kepribadian manusia untuk membangun masa depan yang sukses. Karena pada kenyataan,
hal paling mendasar membangun masa depan yang sukses itu ada pada diri kita masing-masing loh. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa menyerahkan kewajiban dan jalan sukses kita kepada orang lain. Maka haruslah ada keinginan dalam diri kita untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian, ciptakan kekuatan untuk memotivasi diri, terus mencoba dan semangat berproses. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam materi kali ini, nggak afdol kalau kita tidak mengetahui hal basic terlebih dahulu, yaitu makna kesuksesan, seperti yang kita tahu bahwa sukses punya arti dan versi yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi saya mau bertanya kepada narasumber kita, yaitu Kak Nadia dan Kak Reni. Halo Kak Nadia, Kak Reni. Halo Kak Selvi. Apa sih arti kesuksesan versi Kak Nadia dan Kak Reni, dan apa saja yang perlu disiapkan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Oke. Silakan kepada Kak Nadia terlebih dahulu, bisa dijelaskan Kak? Oke, terima kasih atas waktunya Kak Selvi. Arti sukses menurut saya adalah ketika kamu berhasil mencapai sebuah tujuan atau bisa disebut wishlist yang kamu inginkan. Tidak harus besar, hal kecil pun tidak bisa dikatakan sukses. Contohnya ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang menurutmu tidak bisa kamu lakukan, tetapi ketika kamu mencobanya kamu berhasil, berarti kamu telah sukses melakukannya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan tentunya kita harus punya niat, memiliki prinsip yang mantap, dan berdoa kepada Tuhan, juga meminta doa dan dukungan kedua orang tua, serta memiliki banyak koneksi untuk membangun sebuah relasi. Itu menurut saya pribadi, Kak Selvi. Terima kasih. Baik. Kemudian Kak Reni sendiri, apa sih arti kesuksesan versi Kak Reni? Dan apa yang perlu disiapkan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Silakan kepada Kak Reni terlebih dahulu, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau arti sukses menurut saya sendiri adalah yang pertama yaitu bisa membanggakan kedua orang tua saya dan orang-orang sekitar. Lalu bisa melewati berbagai masalah hidup yang kita hadapi dan selalu berpegang teguh pada prinsip diri kita sendiri. Selain itu, ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, bisa melakukan passion kita, dan pastinya mewujudkan cita-cita dan impian yang kita inginkan selama ini. Nah, untuk mewujudkan kesuksesan yang kita inginkan, pastinya ada beberapa faktor yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama dan yang paling utama adalah ada pada dalam diri kita, yaitu kemauan dan niat pada diri sendiri. Karena kalau nggak ada kemauan dan niat, percuma kan? Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan menuju sukses. Lalu jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan dari orang tua dan keluarga juga sangat berpengaruh loh, dan menjalankan bidang yang kita sukai. Baiklah, itu pendapat dari saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Reni. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa makna kesuksesan itu berbeda-beda setiap orang. Begitupun juga upaya persiapan yang dilakukan untuk mencapainya. Setelah kita tahu makna dari kesuksesan, selanjutnya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, yaitu salah satunya dengan mengenal karakter dan kepribadian kita sendiri. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah dalam mengontrol segala perilaku, mengetahui tujuan hidup dan cara untuk mencapainya. Menurut Krittner dan Kitts dalam Wibowo tahun 2013, kepribadian merupakan kombinasi karakter fisik dan mental yang stabil yang memberikan identitas individunya. Karakteristik atau ciri atau sifat termasuk bagaimana orang melihat, berpikir, dan merasakan yang merupakan produk interaksi genetik
dan pengaruh lingkungan. Lalu secara garis besar, terdapat 4 kepribadian manusia, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Sekarang saya persilakan kepada para narasumber untuk menjelaskan 4 kepribadian tersebut satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lala untuk menjelaskan tipe sanguinis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan menjabarkan tentang tipe sanguinis. Tipe sanguinis merupakan individu yang otomatis serta selalu bersemangat. Orang sanguinus juga selalu kreatif dan ramah dengan orang lain. Selain itu, orang sanguinus juga memiliki ciri-ciri mudah bergaul dengan orang lain, punya energi yang besar, suka bersenang-senang, suka berpetualang, aktif, optimis, dan ekspresif. Memiliki selera humor yang baik, serta tak ragu untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Oleh sebab itu, tak heran jika banyak orang yang senang dekat dengan si sanguinis. Orang dengan kepribadian ini disebut cocok bekerja seperti di industri hiburan, travel, fashion, marketing, atau olahraga. Baiklah, begitu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Lala atas penjelasannya. Kemudian ada Kak Indah. Bisa jelaskan Kak seperti apa itu tipe koleris? Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Selvi. Di sini saya akan menjabarkan seperti apa tipe koleris. Jadi koleris itu identik dengan pribadi yang kuat atau bisa disebut si kuat. Jadi seseorang dengan kepribadian koleris biasanya adalah orang yang sangat berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Kepribadian satu ini identik dengan seorang yang menggebu-gebu dan sangat ambisius. Nah, hal ini yang menjadi kekuatan para koleris membuat mereka menjadi sosok yang dominan karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dari kemampuan komunikasi yang dimilikinya. Ciri lain yang menonjol oleh si koleris yaitu memiliki sifat yang mandiri, kompetitif, dan percaya diri, sehingga membuat mereka memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi dan selalu berani menghadapi masalah. Kaum koleris adalah orang yang suka tantangan dan juga petualangan. Karena itu mereka sangat tegas, cepat, tidak mudah menyerah, dan tangkas mengerjakan sesuatu. Baginya tidak ada istilah tidak mungkin. Satu hal yang menjadi pedoman hidup mereka adalah hanya saya yang bisa menyelesaikan segalanya. Tanpa saya, semuanya akan berantakan. Jadi, seorang wanita dengan pribadi koleris adalah mereka yang mau naik tebing. Ibaratnya mereka mau memanjat pohon, bertarung, ataupun memimpin peperangan. Hampir dapat dipastikan apa yang dikatakannya pasti akan tercapai, karena dia adalah sosok yang tidak mudah menyerah dan juga tidak mudah mengalah. Orang dengan tipe kepribadian koleris jarang sekali meluangkan waktunya untuk bersenang-senang, karena menurut mereka time is money. Jadi, satu detik bagi mereka adalah waktu yang sangat berarti. Karena orang koleris sangat passionate alias sangat bekerja keras untuk apa yang ingin dicapainya. Mereka memiliki visi dan misi yang jelas, serta memiliki integritas dan juga profesionalitas. Oleh karena itu, jika seorang koleris sedang berada dalam kegagalan, mereka tidak akan putus asa ataupun meratapi nasibnya. Melainkan mereka akan menelaah apa yang menyebabkan kegagalan itu terjadi. Di samping kelebihan yang dimiliki oleh koleris, dia juga dapat menjadi bumerang atau kekurangan jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah karena sikapnya yang dominan, dan taktis menyebabkan orang koleris menjadi tidak sabaran dan juga mudah marah. Mereka suka sekali mengatur orang, suka perintah-perintah dan tunjuk-tunjuk orang. Karenanya, orang koleris cenderung tidak banyak teman karena sifatnya terlalu bossy atau orang-orang itu suka menghindar, lebih baik menghindar daripada menjadi korban dari sifatnya yang suka mengatur-atur dan juga tidak mau kalah. Pada kondisi tertentu, si koleris akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan parahnya lagi, mereka selalu terkadang mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan sulit mengakui bahwa mereka salah, apalagi untuk meminta maaf. Jadi gengsinya terlalu besar. Mereka juga sangat anti dikritik, meskipun sebaiknya mereka sangat suka mengatur dan mengkritik orang lain. Kemudian, seorang koleris juga memiliki rasa simpati yang cukup rendah, karena mereka tidak menyukai air mata dan hal yang dianggap bertele-tele. Dengan semua kesibukan dan jadwal kegiatannya yang super padat, jadi mengesampingkan urusan simpati dan perhatian terhadap orang lain. Dia juga termasuk tipe yang suka kontroversial atau cenderung menyukai perdebatan dan pertengkaran. Dia juga merupakan sosok yang kaku juga keras. Jadi sekali dia tidak mengatakan tidak, maka dia akan sulit untuk merubah
atau mengubah perkataannya. Seperti itu Kak Selvi kurang lebihnya. Saya kembali ke host. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Indah atas penjelasannya. Selanjutnya ada tipe melankolis. Kepada Kak Nadia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Tipe melankolis memiliki karakter introvert dan sulit bereksplorasi di lingkungan sosial. Selain itu, melankolis adalah pribadi yang cenderung tertutup dan lebih suka memendam karakter individualis serta pemikiran bahwa mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Juga menjadi kekurangan kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis umumnya dimiliki oleh segelintir orang yang setia dan disiplin. Melankolis sangat mementingkan esensi norma dan moral. Bagi mereka, peraturan adalah hal yang harus dipatuhi. Melankolis menyukai rutinitas dan agenda yang terjadwal, serta menaruh perhatian mendetail terhadap sesuatu. Di samping itu, mereka juga sangat serius dan kritis dalam berpikir. Orang melankolis sebagai kekasih biasanya memiliki pribadi yang sangat setia kepada pasangannya, mencari pasangan hidup yang ideal, menyukai romantisme, dan orang yang sangat puitis. Orang yang cenderung melankolis juga cocok berprofesi sebagai ilmuwan, seniman, aktivis sosial, analis, musisi, sastrawan, filsuf, programmer, webmaster, detektif, maupun mata-mata. Salah satu kelebihan tipe melankolis adalah teliti dan perfeksionis. Melankolis memiliki sifat ketelitian yang tinggi. Ketelitian ini membuat mereka mempertimbangkan hal dengan detail. Orang melankolis juga menyukai proses dan berupaya mengejar tujuan mereka dengan tepat dan efektif. Seperti itu Kak Selvi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Nadia. Selanjutnya ada tipe yang terakhir yaitu tipe pragmatis. Kak Reni, silakan bisa bantu menjelaskan, Kak. Baik, Kak Selvi. Di sini saya akan menjelaskan tipe pragmatis. Pragmatis sering diidentikan dengan karakter cinta damai, di mana orang dengan karakter ini cenderung menghindari konflik. Kedamaian adalah segala-galanya. Jika timbul masalah atau pertengkaran, dia akan berusaha mencari solusi damai tanpa menimbulkan pertengkaran. Dia mau merugi sedikit atau rela sakit asalkan masalahnya tidak berkepanjangan. Inilah alasan mengapa karakter pragmatis adalah karakter penengah bagi setiap masalah. Kaum pragmatis cenderung kurang bersemangat, kurang teratur, dan dingin. Selain itu, cenderung diam, kalem, dan kalau memecahkan masalah umumnya melalui cara yang sangat menyenangkan. Dengan sabar, dia mau menjadi pendengar yang baik, tapi kalau disuruh mengambil keputusan, dia akan terus menunda-nunda. Kalau Anda lihat tiba-tiba ada sekelompok orang berkerumun mengelilingi satu orang yang asyik bicara, maka pastilah para pendengar yang berkerumun itu orang-orang pragmatis. Agak repot berurusan dengan orang-orang berkarakter pragmatis ini, karena dia sangat sensitif. Sedikit saja tekanan yang membuatnya merasa tidak nyaman akan membuatnya mundur teratur. Tapi begitu, mengerti dia sebaik-baiknya, baru kemudian memberinya motivasi. Pekerjaan yang cocok untuk kaum pragmatis sendiri adalah staf administrasi, konselor, customer service, guru, dan akuntan. Untuk pragmatis yang suka dengan penyimpangan, mungkin bisa menjadi orang yang mudah dipengaruhi atau ajakan yang tidak benar. Pragmatis sebagai kekasih, orangnya yaitu setia, selalu mengalah, tidak terlalu suka memberi kejutan, rela berkorban apapun demi orang yang cintai,
dan tidak suka merayu atau tidak suka ngegombal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Jadi bisa kita ketahui bahwa setiap kepribadian pada manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang tentu semua akan bernilai positif apabila bisa dikelola dengan baik. Baik, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, saya ingin bertanya nih kepada Kak Indah. Menurut Kakak, apa semua tipe kepribadian itu bisa sukses? Dan di antara keempat tipe tersebut, kira-kira tipe apa yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Silakan Kak Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Sophie atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa semua tipe bisa sukses? Menurut saya sendiri, semua tipe kepribadian itu bisa sukses. Asalkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah dia mau terus berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Dan kedua, dia harus berada di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi kenapa pertama? Karena seorang yang sukses haruslah orang yang pantang menyerah. Karena percayalah, orang tersukses di dunia ini pun tidak mendapatkannya secara instan. Pasti ada usaha dan kerja keras di dalamnya, bahkan ada berbagai macam tantangan dan juga kegagalan yang harus dihadapi. Ya, di bagian kegagalan inilah yang menentukan apakah kita akan langsung menyerah dan membiarkan kesuksesan itu hanya sebuah hayalan, atau memilih untuk bangkit dan memperjuangkan kesuksesan tersebut. Kita ambil contoh dari pendiri Amazon, yaitu Jeff Bezos. Dia itu harus melakukan sebuah pengorbanan dan juga perjuangan untuk mendirikan perusahaan ini. Jadi pengorbanannya adalah dia harus meninggalkan kehidupannya yang nyaman di New York City dan pindah ke Seattle hanya untuk menjual buku. Jadi perusahaan Amazon itu berawal dari sebuah toko buku online. Dalam perjalanannya membangun e-commerce Amazon, dia pernah mengalami kesalahan besar hingga ditipu dan terpaksa harus mengganti uang dalam jumlah yang besar. Namun di sini Jeff Bezos tidak menyerah. Dia terus berusaha. Selama bertahun-tahun dia terus melakukan penyesuaian dan berani mengambil resiko. Akhirnya dia berhasil menemukan formula untuk keamanan transaksi dan hari ini Amazon adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Kedua, setiap pribadi pasti bisa sukses sesuai dengan versi dan porsinya masing-masing. Contoh sederhana adalah seorang supir bus, dia tidak akan pernah sukses jika memaksakan diri untuk bekerja di maskapai atau penerbangan. Jadi semua akan bisa sukses jika berada di tempat yang tepat sesuai kemampuan dan porsinya masing-masing. Misal saya akan memberi contoh pekerjaan bagi 4 tipe kepribadian tadi. Yang pertama adalah tipe sanguinis, yang positif, yang punya karakter ekstrovert, responsif, antusias, ramah, dan berbelas kasih. Mungkin dia akan cocok menjadi seorang pelawak, presenter, motivator, pedagang, moderator, ataupun jurnalistik. Kemudian tipe koleris positif, yang mempunyai karakter independen, memimpin, praktis dan mungkin akan cocok menjadi seorang manajer, direktur, polisi, tentara, presiden, atlet, atau pejabat. Kemudian tipe melankolis dengan karakter yang analitis, perfeksionis, tekun, disiplin, berbakat, dan rela berkorban, mungkin cocok menjadi seorang ilmuwan, seniman, aktivis sosial, analisis, musisi, sastrawan, programmer, bahkan webmaster. Kemudian untuk tipe pragmatis, yang positif dengan karakter tenang, objektif, efisien, praktis, dan diplomatis. Kemudian tipe pragmatis yang positif dengan karakter tenang, objektif, efisien, praktis, dan diplomatis, mungkin bisa bekerja sebagai staf administrasi, guru, akuntan, ataupun customer service. Untuk pertanyaan kedua, tipe mana yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Menurut saya adalah tipe kepribadian yang koleris melankolis atau kombinasi, di mana dia adalah orang yang teliti, cermat, analitis, cepat, dan berani. Seorang dan kepribadian ini mampu melakukan analisis secara mendalam atau bawaan dari sifat melankolisnya, juga sangat cepat bawaan dari sifat koleris, sehingga hasil pekerjaannya jauh lebih produktif daripada tipe melankolis murni, dan jauh lebih cermat serta lebih memperhatikan detail daripada tipe koleris murni. Sifat melankolis yang terlalu kritis, perfeksionis, dan lambat dalam bertindak akan diimbangi oleh sifat optimisme dan sifat praktis dari seorang koleris. Dengan demikian, orang dengan tipe ini mampu bertindak cepat dan hati-hati serta luar biasa produktif.
Sehingga menurut saya tipe ini akan sangat cocok menjadi seorang entrepreneur yang seharusnya berkarakter percaya diri, berani mengambil resiko, disiplin, kreatif, inovatif, dan juga pekerja keras. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Kak. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti semua tipe bisa sukses ya Kak, asalkan mau terus berusaha dan berada di tempat yang tepat dengan kemampuannya. Kemudian ada tipe koleris dan melankolis yang disebutkan oleh Kak Indah cocok untuk menjadi seorang entrepreneur. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Kak Lala sebelum kita menuju Q&A. Menurut Kak Lala sendiri, Kakak ini termasuk ke dalam tipe pribadi apa? Dan alasannya silakan bisa dijawab Kak Lala. Waktu dan tempat saya persilakan Kak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari host. Menurut tipe saya, yaitu saya termasuk ada di tipe sanguinis karena saya cenderung lebih percaya diri untuk mengajak orang lain berkenalan dimanapun. Mengapa? Karena bisa memulai percakapan dengan baik dengan orang yang sudah dikenal maupun tidak dikenal. Dan tidak ragu dalam berbicara, juga disebut sebagai ekstrovert. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara sesi Q&A. Nanti urutan pertanyaan akan saya sebutkan dari para penanya Instagram. Yang pertama ada dari penanya Instagram dari @sylvia_. Saya sering merasa malu dan kurang percaya diri ketika ingin bertanya saat kuliah online, sehingga itu dapat menghambat saya dalam memahami materi. Saya juga tipe orang yang overthinking. Contohnya pada saat ingin bertanya, saya selalu memikirkan terus apakah pertanyaan saya ini berbobot atau tidak. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih percaya diri dan mengurangi sifat pemalu serta overthinking pada diri saya sendiri. Nah, dari pertanyaan Sylvia bisa dijawab dari narasumber pertama, Kak Ima Ayu Nadia. Saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Selvi izin menjawab. Yang pertama, kamu harus fokus dan mencoba berani dalam bertanya dan berpendapat terlebih dahulu. Karena dalam kelas online, seolah semuanya memperhatikan betul apa yang mungkin kamu katakan. Namun padahal tidak demikian, dan kamu berhak untuk mengatakan apapun yang kamu pikirkan. Kamu tidak seharusnya memendam pemikiran kamu sendiri, entah orang akan menilai itu kritis ataupun tidak. Itu menurut pendapat saya pribadi. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Nadia. Selanjutnya ada penanya dari Instagram juga dari Kak Anonim. Apakah kepribadian berpengaruh besar terhadap faktor pekerja? Untuk Kak Indah bisa dijelaskan? Baik, Kak Selvi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, apakah kepribadian berpengaruh besar terhadap pekerjaan? Dikutip dari Forbes, perjalanan kesuksesan seseorang seringkali dipengaruhi oleh tipe kepribadian masing-masing setiap individu, termasuk dalam ranah pekerjaan. Sementara menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sisi psikofisik atau mental dan fisik individu yang menentukan tingkah laku serta pemikiran individu secara khas.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap pribadi pasti memiliki ciri khas termasuk dalam bersikap dan bertindak, yang akan menyebabkan adanya rasa cocok serta ketidakcocokan terhadap sesuatu termasuk pekerjaan. Sementara dalam dunia kerja, kita tidak hanya berbicara soal performa kerja seseorang, tapi justru kecocokan antara kepribadiannya terhadap nilai-nilai yang dijunjung dalam pekerjaan tersebut. Karena kesuksesan pekerjaan merupakan perpaduan antara hasil dari kerja dan kondisi psikolog seseorang. Apabila kepribadian dimiliki bernilai positif atau mendominasi yang positif, maka hal itu juga akan mempengaruhi kualitas kerja kita. Terlebih ketika kita menghadapi permasalahan dalam pekerjaan, kepribadian dalam diri kita akan ikut serta mempengaruhi tindakan dan pikiran kita dalam mengambil problem solving atau penyelesaian masalah. Contoh sederhana adalah ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita termasuk ke dalam pribadi yang introvert, namun kita bekerja dalam pekerjaan yang mengharuskan kita menjadi seorang ekstrovert. Tentu akan ada perasaan kurang nyaman dan kurang maksimal dalam bekerja. Jadi jelas kepribadian akan sangat berpengaruh pada pekerjaan. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya, semoga membantu. Baik, terima kasih untuk Kak Indah atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram dari @duyaayu_kartika. Ciri-ciri kepribadian seperti apa yang disenangi banyak orang? Kepada Kak Nadia, bisa dijelaskan kembali, Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya lebih ke ciri kepribadian yang melankolis sih. Kalau menurutku soalnya tipe pribadi yang ini tuh orangnya setia dan disiplin dan juga teratur. Jadi pasti banyak yang suka sama tipe kepribadian yang satu ini. Tapi bukan berarti tipe kepribadian yang lain tidak disukai banyak orang ya. Misalkan ada tuh orang yang nggak suka banget disiplin. Nah pasti orang ini tuh nggak suka sama orang yang disiplin. Jadi kurang cocok gitu. Jadi kita balik lagi ke selera masing-masing aja sih menurutku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada penanya kembali dari Instagram dari @kalista_ptr. Menurut kalian hal apa sih yang paling mendorong kita untuk sukses? Narasumber Kalala bisa dijelaskan, Kak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Menurut saya pribadi, ada 2 hal yang paling mendorong saya untuk bisa sukses di masa depan. Yang pertama adalah keinginan untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua dengan kesuksesan saya sendiri. Sejauh ini adalah motivasi terkuat saya, karena orang tua adalah support system terbaik saya. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk setidaknya bisa membalas kebaikan kedua orang tua saya saat ini dengan masa depan yang sukses. Meskipun dengan hal tersebut bahkan belum mampu membayar semua kebaikan kedua orang tua saya selama ini. Yang kedua adalah ketakutan akan kehidupan di masa depan yang tidak sesuai keinginan. Meskipun Tuhan sudah menentukan takdir dan rezeki setiap orang, namun Tuhan juga memberi kita lewat firman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, tidak ada alasan untuk memperjuangkan masa depan termasuk impian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak Lala. Selanjutnya ada penanya kembali dari @flililivi. Apakah belum mengetahui pasti sebelum apa kepribadiannya akan berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari? Kak Indah, bisa dijelaskan, Kak? Baik, Kak Selvi, saya akan mencoba menjawab. Apakah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari? Menurut saya pribadi akan berpengaruh sih, karena seperti yang kita tahu bahwa mengenal diri adalah hal yang sangat penting. Karena dengan itu kita jadi tahu akan kekurangan serta kekuatan diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memperbaiki sikap kekurangan diri dan mengoptimalkan kekuatan yang kita punya sebagai modal percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan berhubungan dengan orang lain, atau dalam kata lain bersosialisasi. Dengan kita mengenal karakter dalam diri kita, itu akan membantu kita dalam membangun hubungan, interaksi, dan juga komunikasi dengan orang lain. Selain itu, kita jadi tahu harus melangkah kemana dan mengapa. Sebenarnya gini deh, kita jadi tahu apa tujuan hidup kita dan berusaha untuk memaksimalkan waktu kita sehari-hari untuk melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kata lain, waktu kita sehari-hari itu nggak sia-sia, jadi kita jadi manusia yang produktif. Mungkin ada beberapa tips dari saya untuk
bisa mengenal diri secara sederhana, kalian bisa menemukan value atau nilai. Jadi berarti merencanakan nilai dalam hidup. Jadi silahkan tanya sama diri kalian, kita itu hidup untuk apa gitu. Jadi kita bisa menemukan nilai yang berharga dalam diri kita. Kemudian menemukan minat. Minat adalah sesuatu yang membuat kita tertarik. Jadi kira-kira apa yang membuat kamu semangat untuk hidup? Kamu tuh pengennya apa gitu? Coba ditanya. Terus kekuatan. Kita juga harus tahu kekuatan kita. Kekuatan dapat berupa kemampuan, bakat, keterampilan, dan juga kecerdasan emosional. Jadi setelah kita tahu apa yang kita minati, coba untuk evaluasi diri kita. Kira apa sih kekuatan yang kita punya untuk bisa mencapai minat itu. Kemudian ada misi. Jadi setelah tahu minat dan kekuatan, kita bisa menyusun strategi lewat misi. Strategi dalam melangkah untuk mencapai tujuan yang kita menjadi lebih berarti. Kemudian emosi. Yang terakhir ada emosi. Jadi berhubungan dengan perasaan dan logika. Dengan emosi, kita akan lebih jujur dengan diri kita sendiri. Misal ketika kamu merasa gagal, di situ kamu merasa semuanya nggak ada gunanya, putus asa, atau kamu merasa ini adalah sebuah pembelajaran. Nah, dengan emosi itu, kita akan lebih tahu tipe seperti apa diri kita ini. Misal, kita itu tipe orang yang perencana, seorang perencana masa depan, atau seorang yang hanya mengikuti arus hidup. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Instagram. Dari @relina. Dari keempat kepribadian, satu kepribadian apa yang wajib kita miliki? Untuk Kak Lala bisa dijelaskan, Kak? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Salah satu kepribadian yang wajib kita miliki yaitu kepribadian sanguinis, karena identik dengan sifat yang ekstrovert. Menurut aku, sanguinis adalah orang-orang yang memiliki jiwa lebih terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Kenapa? Kita harus memiliki kepribadian ini, yaitu salah satunya mudah bergaul dimanapun berada, karena itu penting. Mereka lebih suka melihat berbagai hidup dengan sepenuh hati sekitar lingkungan kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak Lala. Selanjutnya, kita masih ada 3 penanya. Dari Chandra Wijaya 19, bagaimana dengan seseorang yang memiliki 2 kepribadian, alter ego, untuk mencapai kesuksesan dengan mudah? Untuk Kak Reni bisa dijelaskan, Kak? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya coba menjawab. Menurut saya bisa, karena alter ego sendiri biasanya di bawah kendali seseorang dan ia bisa membawa manfaat. Kita bisa lihat sendiri pada penyanyi terkenal dunia yaitu Beyonce. Beyonce ternyata memiliki alter ego yang baginya sangat bermanfaat untuk menampilkan sisi dirinya yang lain. Alter ego tersebut ia beri nama Sasha Fierce. Kita bisa melihat dari Beyonce yang memiliki karakter alter ego, dia bisa sukses menjadi penyanyi terkenal di dunia. Kalau Beyonce bisa sukses, kenapa kita tidak bisa? Pasti bisa dong. Alter ego adalah sebuah identitas atau karakter yang merupakan karakter yang sengaja dibentuk oleh seseorang. Karakter ini seringkali merupakan gambaran ideal tentang diri seseorang yang tidak bisa direalisasikan. Beberapa orang juga menyebutkan bahwa memiliki karakter buatan ini adalah cara seseorang untuk bisa lebih berani menghadapi dunia. Baik, itu jawaban dari saya kembali ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak Reni. Selanjutnya ada penanya kembali dari Instagram dari @iam.im. Kepribadian terbuka, luwes, dan suka bersosialisasi. Baik, selanjutnya ada penanya kembali dari Instagram dari @iam.im. Kepribadian terbuka, luas, dan suka bersosialisasi, cocoknya ke jenis pekerjaan seperti apa sih?
Baik, Kak Reni bisa dijelaskan, Kak? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mencoba menjawab. Jenis pekerjaannya seperti pelawak, aktor, MC, presenter, motivator, cheerleader, pedagang, moderator, dan jurnalis. Itu jawaban dari saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya, soal terakhir dari Instagram, dari @anggun_reng. Kesuksesan itu berpengaruh sama satu tipe kepribadian aja, apa gimana sih? Baik, menurut saya pribadi selaku host, bentar guys, bentar. Baik, menurut saya pribadi selaku host, jadi setiap tipe itu bisa sukses dengan versi dan porsi masing-masing. Tapi kalau bicara tentang kesuksesan ideal, mungkin lebih dari suatu kepribadian akan lebih baik. Ini bukan berarti harus punya kepribadian ganda, tapi ini lebih ke kombinasi, di mana beberapa kekurangan dalam suatu kepribadian akan mampu diimbangi oleh kelebihan pada kepribadian yang lain. Misalkan tipe koleris dan melankolis ini adalah kombinasi dari dua tipe kepribadian tersebut. Di sini sifat lambat dalam bertindak oleh tipe melankolis akan bisa diimbangi oleh sifat cepat dan tangkas tipe koleris. Kemudian kelebihan melankolis dalam hal teliti dan memperhatikan detail akan melengkapi tipe tergesa-gesa seorang koleris. Sehingga orang dengan kepribadian ini akan mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih cermat dan dalam waktu yang cepat sehingga menjadi orang yang luar biasa. Nah, jadi satu kepribadian akan mampu dalam menciptakan kesuksesan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lebih dari satu kepribadian juga akan mempengaruhi kesuksesan. Baik, itu dari jawaban saya Q&A yang terakhir. Baik, terima kasih atas obrolan sore hari ini yang luar biasa. Banyak hal yang dapat kita pelajari di Tekso hari ini. Sayang sekali waktu kita harus berakhir karena waktu yang juga yang membatasi. Semoga teman-teman mendapatkan khazanah dan wawasan dari Tekso kali ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya, Selvi Sugiana selaku host. Saya Irma Yunadia selaku narasumber 1. Saya Reni Septiana selaku narasumber 2. Saya Lala Resta Putri selaku narasumber 3. Saya Lili Nur Indah selaku narasumber 4. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. See you. Oh ya, jangan lupa subscribe. Subscribe kok subscribe sih? Apa tadi? Subscribe. Subscribe. Susah lah. Nanti bilang like, komen gitu aja deh. Adalah sesi Q&A. Nanti akan di melankolis menurut Kak Imas Ayu sendiri gitu. Yaitu Kak Reni Septiani.
Cut guys, cut. Dari @iam itu bacanya gimana? Dari @anggun reng. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow YouTube kami dan subscribe. Follow YouTube kami dan subscribe. Astagfirullah. Bukan. Masa aku mau RNG kan gak lucu. Udah terlanjur, udah mau kelar.